Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar membondol lah apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga Halo guys, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya. Guys, pernikahan megah Ria Ricis dan Teuku Ryan yang seperti kisah dongeng kini resmi berakhir usai ketuk palu hakim pada 2 Mei 2024 lalu. Uniknya lagi nih guys, dokumen putusan cerai Ricis Ryan dari Mahkamah Agung bisa diakses dan diunduh oleh siapapun secara daring. Dalam catatan tersebut, terungkap sejumlah sebab dan kronologi gugatan cerai Ria Ricis terhadap Teuku Ryan. Salah satunya perihal nafkah batin dan juga sikap Ryan yang tidak netral dan cenderung membela ibu daripada istrinya hingga soal transferan uang ratusan juta. nggak ada masalah, ya. Jadi kita terima, saya menasehati Rian, ada baiknya diterima, ya. Dan kita tidak usah melakukan banding karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri. Alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama bersama. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka. Menanggapi ramainya pemberitaan tersebut, kuasa hukum Teuku Ryan Deddy Rizal segera buka suara. Dia mengatakan bahwa memang benar dokumen putusan pengadilan terkait gugat cerai Ricis dan Teuku Ryan yang tersebar adalah benar. Gugatan dimenangkan oleh Ricis sehingga hak asuh anak jatuh pada Ricis. Pengadilan juga memutuskan Ryan wajib memberikan nafkah kepada sang putri sebesar 10 juta rupiah per bulan. Jadi begini, atas pertanyaan itu, sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu memang itulah fakta persidangan. Sementara terkait transferan uang sebesar 500 juta memang benar adanya. Namun Deddy menjelaskan bahwa saat itu Ryan mengira uang tersebut diberikan Cindy untuk bayarannya setelah bekerja sama dengannya. Deddy menegaskan Ryan tidak menyadari jika ternyata uang itu dari Ria Ricis. Menurutnya, jika Ryan mengetahui sejak awal uang tersebut dari Ricis, pasti tidak akan diterima. Selain itu, Deddy juga keberatan jika Ryan disebut sebagai mokondo karena ayah Moana itu selama ini memberikan uang nafkah hingga membayar angsuran rumah serta kebutuhan lainnya. Memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin kalian menunggu soal 500 juta. Okay? Itu perlu Mas Deddy sampaikan. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Ryan. Oke, itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Ryan 500 juta. Untuk apa? Memang Ryan dan Kak Cindy ada kerjasama. Satu pekerjaan dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, dia tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar membondol lah apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Deddy tidak bisa juga menyalahkan netizen, karena mereka dua-dua pabrik. Nah, udah jelas ya selebtubers, ternyata Ryan gak mau kondo seperti yang dituduhkan. Namun begitu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan dari pihak Ricis
terkait penjelasan dari pihak Rian tersebut. Guys, sekian dulu video dari gue ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe.